Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nabla Education. Di video kali ini kita akan membahas soal KSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2020, yaitu soal yang nomor 1 ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti bisa download soalnya. Saya kira di internet banyak ya yang share soal-soal KSN tahun 2020 kemarin, bidang fisika maupun bidang-bidang yang lain ya. Nah, di video ini kita akan bahas soal ini, yang nomor 1, kita langsung lihat soalnya. Sebuah benda A dapat bergerak tanpa gesekan sepanjang kawat berbentuk parabola yang memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat. Dengan A suatu konstanta positif, X adalah jarak horizontal dari sumbu simetri kawat dan Y adalah tinggi benda dari titik terendah kawat. Jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu Y sebagai porosnya, tentukan nilai omega dalam G dan A agar benda A berada dalam keadaan setimbang. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada berbagai metode ya, antara lain ada metode gaya, kemudian pakai metode energi juga bisa, dan di video kali ini kita akan coba mengerjakan ini dengan metode Lagrange ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang sudah mulai ya belajar tentang mekanika Lagrange. Nah, kita akan terapkan mekanika Lagrange itu di video ini. Nah, untuk masuk ke mekanika Lagrange yang harus teman-teman tahu, yang pertama adalah ada yang disebut dengan Lagrangian atau fungsi Lagrange. Nah, Lagrangian atau fungsi Lagrange itu adalah suatu ekspresi matematis ya. Kita ekspresikan seperti ini. Jadi L ya, ada yang nulis pakai L biasa atau L dicetak miring seperti ini. L itu sama dengan T minus V. Nah, ini adalah fungsi Lagrange. Ini hanya ekspresi matematis saja di sini. L sama dengan T minus V. Dia tidak mengandung makna fisis apa-apa. Ya, jadi ini persamaan fungsi Lagrange atau Lagrangian adalah T min V. Apa itu T? T di sini adalah energi kinetik sistem. Jadi ini EK sistem. Kemudian V di sini adalah energi potensial sistem. Jadi energi potensial sistem ya. Oke. Jadi L itu adalah energi sistem EK dikurangi dengan energi potensial sistem. Itu yang pertama ya, harus teman-teman tahu ada yang disebut dengan fungsi Lagrange atau Lagrangian. Yang kedua, ada yang disebut dengan persamaan Euler-Lagrange. Nah, persamaan Euler-Lagrange ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi D dt dari dl dq dot, ya nanti kita jelaskan apa itu q dot di sini, sama dengan dl dq. Dengan L di sini adalah Lagrangiannya atau fungsi Lagrange-nya di sini. Nah, pertama kita jelaskan dulu apa itu q. Yang dimaksud dengan q di sini itu adalah koordinat umum. Jadi koordinat umum atau generalized coordinate. Nah, nanti koordinat ini yang akan kita pakai atau kita tinjau dalam suatu sistem ya. Misalkan kita pakai koordinat kartesius x, y, atau pakai x sama theta, atau pakai koordinat polar r sama theta, atau pakai koordinat bola ya, r, theta, dan z dan sebagainya. Jadi ini yang menyatakan koordinat umum. Nanti kita dalam menganalisis suatu sistem dengan menggunakan mekanika Lagrange ini, kita tentukan dulu koordinat umum yang akan kita pakai itu apa. Nah, kemudian di sini kan teman-teman lihat ada simbol Q, ada titiknya di atas ya. Itu kita baca Q dot. Q dot itu artinya turunan Q terhadap waktu. Jadi kita sebenarnya ini dq dt. Ya, kalau misalkan Q-nya kita pakai X ya, misalkan ya, Q-nya merupakan fungsi X ya, berarti Q dot itu sama dengan dx dt kayak gitu. Atau Q-nya merupakan fungsi sudut theta, berarti Q dot itu sama dengan d theta dt gitu. Jadi di sini bisa ditulis nanti jadi x dot, berubah jadi x dot, di sini berubah jadi theta dot. Jadi yang penting dot itu adalah turunan suatu fungsi terhadap waktu, itu baru bisa kita nyatakan dalam dot ya. Kalau tidak terhadap waktu maka tidak bisa kita nyatakan dalam dot. Kemudian L di sini sudah ya Lagrangian ya. Nah, jadi ini aja mungkin awalannya ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca atau mempelajari tentang mekanika Lagrange ini. Nah, sekarang kita analisis sistem yang ada pada soal ini. Kemudian V-nya bisa kita tuliskan ya, karena dia fungsi X dan Y, berarti V-nya bisa kita tulis seperti ini. Berarti T sama dengan setengah M
V ini kan berarti X dot kuadrat ya. Kecepatan ke sumbu X ditambah Y dot kuadrat, kecepatan ke sumbu Y, ditambah setengah dikali I-nya adalah momen inersia dari benda A ini, ya dengan poros putaran di sumbu Y, berarti ini X kan, berarti I-nya adalah M, dikali X kuadrat, dikali omega kuadrat. Nah, itu T-nya ya, kita tulis apa adanya dulu. Kemudian fungsi V-nya boleh kita tulis, berarti V-nya dia hanya punya energi potensial gravitasi dengan tinggi setinggi Y ini ya. Berarti V sama dengan M dikali G dikali Y. Berarti kita sudah dapat nilai T dan nilai V ya, sudah. Kemudian kita cari dulu X dot itu apa ya. Jadi dan Y dot itu apa? X dot itu ya sudah kita tulis X dot aja. Yang perlu kita ganti adalah Y dot ya. Jadi di soal kita punya Y sama dengan AX kuadrat ya. Berarti Y dot, ingat Y dot itu adalah turunan Y terhadap waktu. Jadi dy dt. Berarti sama dengan, ingat A-nya konstanta berarti biarkan aja. Kemudian ini kita turunkan yang X kuadrat terhadap waktu. Pertama kita turunkan pangkat, ingat chain rule ya. Kita gunakan aturan rantai di sini, chain rule. Jadi pertama pangkatnya dulu turun 2, X-nya pangkat 1 dikali turunan X terhadap waktu, dx dt. Ingat karena dia adalah X itu juga berfungsi terhadap waktu. Maka kalau kita sederhanakan ini jadi 2AX, dx dt-nya kita tulis X dot. Ya, ini adalah Y dot. Kalau X dot-nya kita biarkan aja. Nah, berarti kita bisa tuliskan Lagrangiannya, berarti L-nya sama dengan T minus V. Jadi setengah dikalikan M, dikalikan X dot kuadrat, kita biarkan. Ditambah dengan Y dot kuadrat. Y dotnya ini 2AX X dot dikuadratkan. Berarti 4. A-nya jadi kuadrat. Kemudian X kuadrat. X dotnya jadi kuadrat. Ya. Ditambah setengah dikalikan M dikalikan X kuadrat dikalikan omega kuadrat. Ya. Dikurang MGY. Y-nya tadi AX kuadrat. Berarti MG AX kuadrat. Nah, sudah dapat, ini adalah Lagrangiannya. Selanjutnya, setelah kita temukan Lagrangiannya, kita jalankan persamaan Euler-Lagrange untuk mencari nanti bentuknya akan seperti apa ya. Jadi kita jalankan persamaan Euler-Lagrange-nya. Kita mulai dari bentuk yang ini dulu, yang dl dq dot ya. Berarti di sini q-nya pakai x kan, semua koordinatnya dinyatakan dalam x. Berarti kita akan cari, saya pakai warna biru ya. Jadi kita akan cari dl dx dot. Berarti kita turunkan fungsi Lagrange ini terhadap x dot aja. Ya, besaran yang tidak suku yang tidak mengandung x dot berarti dia konstan. Maka kalau diturunkan 0, berarti yang mengandung x dot kan hanya ini aja nih. Yang belakang ini tidak ada, yang belakang juga tidak ada. Kita hanya turunkan yang depan. Jadi setengah M-nya tetap. Kemudian turunan dari x dot kuadrat, ingat turunnya terhadap x dot berarti 2 x dot ditambah 4A kuadratnya tetap, X kuadratnya tetap. Ya, berarti yang turun tinggal ini, X dot kuadrat. Kalau kita turunkan jadi 2X, X dot ya, biasa ya. Maka kalau kita sederhanakan, jadi setengah M-nya kita masukkan. Jadi ini jadi MX dot. Ya, M dikali X dot ditambah, ini 2-nya kita coret, jadi tinggal 4M. A kuadrat, X kuadrat, kemudian X dot. Nah, ini turunannya dari dl dx dot. Kemudian kita turunkan dia terhadap waktu ini ya. Turunan dari dl dx dot terhadap waktu. Berarti kita tulis d dt turunan terhadap waktu dari dl dx dot. Berarti sama dengan turun terhadap waktu. Berarti M-nya tetap, turunannya X dot, X dot itu dx dt, turun terhadap waktu, maka kita tuliskan adalah X double dot. Ingat X double dot itu maknanya adalah turunan kedua dari X terhadap waktu. Sama dengan kayak gini, D2X dt kuadrat. Ya, artinya d dt dari dx dt gitu loh. Kayak gini.
Kemudian ditambah 4M kali A kuadrat dikali ini. Perhatikan, kita turunkan terhadap waktu. X itu fungsi waktu, X dot itu fungsi waktu. Maka yang suku belakang ini harus kita turunkan dengan aturan perkalian turunan ya. Dengan aturan U kali V di sini. Berarti U aksen V ditambah V aksen U. Kita harus turunkan dengan itu. Berarti turunannya adalah 4MA kuadrat. U aksennya berarti turunan X kuadrat, jadi 2X. Ya, 2X dikalikan X dot, karena X juga fungsi waktu. Ya, ini baru turunan dari X kuadrat ini, dikalikan V. V-nya adalah X dotnya. Ya, jangan bingung ya. Jadi 2-nya turun dulu. 2, X-nya tetap. Terus turunannya X terhadap waktu dx dt. Sama persis dengan ini nih. Dengan yang ada di sini nih. Jadi 2-nya turun, X-nya pangkat 1, kemudian turunan X terhadap waktu dx dt ini sama. 2 turun, turunan X terhadap waktu adalah X dot, dikali X dotnya ini V. Ditambah dengan V aksen, turunan X dot, jadi X double dot. Ya, X dot turun terhadap waktu jadi double dot, X kuadratnya tetap. Oke, jadi kita punya MX double dot, ditambah, kita kalikan ya, kita keluarkan jadi 8 MA kuadrat X dikali X dot kuadrat ditambah X kuadrat dikali X double dot. Oke, ini adalah suku yang kiri dari persamaan Euler-Lagrange. Kemudian kita turunkan suku yang kanan, DL/dq-nya. Ini, DL/dq-nya di sini berarti kita turunkan adalah DL/dx. Nah, turun terhadap X di situ. Kita ganti warna ya, biar kelihatan. Jadi DL/dx. DL/dx. Nah, persamaan Lagrangian ini ya, Lagrangian atau fungsi Lagrange ini kita turunkan terhadap X. Maka variabel-variabel yang mengandung X itu yang turun ya. Yang tidak ada X-nya berarti konstan. Maka yang depan ini konstan nih. Ini kan nggak ada X-nya. Berarti yang turun hanya yang belakang ini. Setengah M dikali 4A kuadrat. Ya, setengah M-nya tetap. 4A kuadratnya tetap, X dot kuadratnya tetap, dikali turunan dari X kuadrat di sini. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ditambah dengan yang belakang, ada ini setengah M-nya tetap, omega kuadratnya tetap, turunan dari X kuadrat itu juga 2X. Kemudian dikurang yang belakang, MGA-nya tetap, turunan dari X kuadrat itu juga 2X. Nah, sudah kita dapatkan, kita rapikan dulu sebentar. Jadi sama dengan setengah dikali 4 jadi 2 ya. 2M A kuadrat X dot kuadrat dikali 2X. Oh, jadi 4 ya. Langsung kita buat 4 aja ya. Jadi kita hapus dulu ini. Oke, ini langsung, ini 2-nya dicoret sama ini. Jadi tinggal ada 4. X kuadrat, di sini ada X. Ditambah, ini 2-nya dicoret juga, jadi M omega kuadrat X dikurangi 2MGAX. Nah, ini DL/dx-nya. Oke, setelah kita temukan DL/dx, kita buat persamaan Euler-Lagrange-nya, yaitu ini DDT dari DL/dx dot sama dengan DL/dx. Berarti yang warna biru itu kita samakan dengan yang warna ungu ya. Jadi MX double dot nih persamaan Euler-Lagrange. Berarti MX double dot kemudian ditambah dengan 8MA kuadrat X dot kuadrat ditambah dengan X kuadrat X double dot ya. Nanti kita rapikan dulu. Sama dengan yang DL/dx-nya adalah 4MA yang warna ungu ya, 4MA kuadrat X dot kuadrat X ditambah M omega kuadrat X dikurang 2MGAX. Semua suku punya M ya. Oh, ini yang belakang nggak ada M-nya. 4. Sebentar, yang tadi ini. Oh, ini kurang M ya. Ini kalau kita kalikan kan masih ada sisa 4MA kuadrat. Oke, jadi ini ada 4MA kuadratnya. Maaf ya. Ada yang ketinggalan MA-nya. Jadi ini ditambah dengan 4MA kuadrat X kuadrat
kemudian 4ma kuadrat x kuadrat x double dot. Nah, oke. Semuanya punya M ya, bisa kita coret M-nya ini, ada M, ada M, ada M. Nah, M-nya sudah hilang sekarang. Kemudian yang ada double dot kita kumpulkan jadi satu ya. Jadi ini 1 plus ya kan, 1 plus 4a kuadrat x kuadrat x double dot. Yang ada x dotnya kita biarkan dulu, berarti 8a kuadrat x dikali x dot kuadrat, ini pindah ke kiri, minus 4a kuadrat dikali x dot kuadrat, ya kan? Kemudian sama dengan ini yang ada x-nya kita biarkan di kanan, berarti x dikali omega kuadrat minus 2GA. Nah, kita dapat persamaan seperti ini ya. Oke, kita bisa sedikit sederhanain ya di sini. Jadi ini 1 plus 4a kuadrat, 1 plus 4ax kuadrat x double dot ditambah ini kan sama nih, 8ax dikurangi 4a kuadrat x double dot. 8 dikurangi 4 kan jadi 4 ya. 4a kuadrat x dot kuadrat sama dengan omega kuadrat minus 2GA dikali X. Nah, kita akhir di persamaan ini. Sekarang kita lihat dalam soal itu diminta bahwa benda A-nya dalam keadaan setimbang ya. Artinya benda A itu nanti melakukan osilasi dengan simpangan kecil ya. Jadi dalam keadaan setimbang atau kesetimbangan stabil di situ. A-nya akan berosilasi. Nah, supaya A-nya berosilasi dengan simpangan kecil, ya ada beberapa asumsi yang kita pakai ya. Kalau simpangannya kecil, maka akan berlaku ini x dot kuadratnya itu akan menuju 0. Ya, ini asumsi ini sering dipakai ya kalau kita analisis gerak osilasi. Jadi x dot kuadratnya akan mendekati 0, maka suku yang ini itu 0 nilainya. Karena ada x dot kuadratnya di sini. Nah, berarti kita tinggal menyisakan ini 1 plus 4ax kuadrat x double dot sama dengan omega kuadrat minus 2GAX ya. Nah, sekarang sebelum kita jawab kan kita mencari omega kan, kita diminta mencari omega supaya dia dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan kesetimbangan stabil. Nah, teman-teman ingat kalau dia dalam keadaan setimbang stabil artinya dia berosilasi. Ingat persamaan umum osilasi, misalkan dia berosilasi terhadap sumbu X di sini ke sumbu X, persamaannya adalah D2X dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0 ya. Ini kan persamaan umum dari osilasi. Persamaan umum ya bentuknya diferensial orde kedua dari osilasi kan seperti ini. Atau boleh kita tulis kayak gini boleh ya. X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita arahkan supaya bisa menjadi seperti ini, supaya dia menjadi bentuk umum persamaan osilasi karena dia dalam keadaan setimbang stabil. Maka kalau kita buat dia dalam bentuk seperti yang persamaan osilasi, kita boleh tulisan kayak gini nih, x double dot ya sama dengan dulu ya, kita buat omega kuadrat minus 2GA per 1 plus 4ax kuadrat X kan kayak gini. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini ya, maka bentuk yang ini ya, yang depan sini itu tidak lain adalah bentuk omeganya, omega yang ada di persamaan umum di sini nih, omega kuadratnya. Dan nilai ini harus negatif. Ini harus negatif supaya kenapa? Supaya kalau pindah ke ruas kiri nanti jadi positif. Jadi maunya kan x double dot plus omega kuadrat x sama dengan 0 kan kayak gitu. Nah, omega kuadrat itu yang satu bagian di sini ya, maka ini harus negatif. Nah, dia harus negatif. Padahal kita lihat penyebutnya ini kan 1 itu positif ya, plus 4a ini sudah pasti positif karena di soal disebutkan bahwa dia konstanta positif. Kemudian x kuadrat ini juga pasti positif. Kenapa? Karena bentuk kuadrat kan. Bentuk kuadrat gak mungkin menghasilkan nilai negatif kecuali dia imajiner ya. Karena kita ngomongin bilangan real di sini ya, angka-angka real, berarti x kuadratnya pasti positif.
Berarti pembuat negatifnya hanya disebabkan oleh pembilang di sini. Supaya komponen yang ada di ruas kanan ini, yang koefisien X ini jadi positif, jadi negatif, maka yang atas ini harus negatif. Nah, artinya apa kalau harus negatif? Berarti kalau dia negatif, maka omega kuadrat dikurang 2GA-nya harus kurang dari 0. Berarti omega kuadratnya harus kurang dari 2GA, atau omeganya kurang dari akar 2GA. Nah, ini adalah nilai dari kecepatan sudut yang harus diberikan supaya dia dalam keseimbangan stabil. Jadi omeganya harus kurang dari akar 2GA. Nah, itu dia ya pembahasan soal OSK tahun 2020 kemarin. Soal nomor 1 yang kita analisis atau kita dekati dengan metode Lagrange atau Lagrangian. Ya, semoga bisa dipahami, dan misalkan ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.